Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Iwani rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Kembali Allah mentakdirkan kita untuk kembali melanjutkan kajian fikih kita, dan hari ini merupakan seri yang ke-21 dan kita akan membahas tentang fikih safar atau fikih puasa bagi seorang yang sedang bersafar atau musafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan diri kita dalam kebaikan. Kemudian kita berharap kelak dimasukkan ke dalam salah satu dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Wa rahimakumullah, seorang yang sedang safar secara fikih mereka disebut sebagai melakukan perjalanan. Para ulama telah bersepakat bahwa musafir diperbolehkan bagi mereka untuk berpuasa selama perjalanan yang sedang dia lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua di ayat yang ke-184. A'udzu billahi samii'in alim minasyaitonir rajim. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, fa'id ayyamin ukhar, maka hendaklah mereka wajib mengganti di hari-hari yang lain. Ibn rahimakumullah, berdasarkan ayat ini para ulama sepakat bahwa bolehnya seseorang yang sedang melakukan perjalanan dan status mereka sebagai seorang musafir untuk tidak berpuasa di saat melakukan perjalanan itu, wabil khusus ketika mereka merasa ada masyaqqah atau sesuatu yang memberatkan dalam perjalanannya. Namun ikhwani rahimakumullah, para ulama memberikan dua syarat. Safar yang dilakukan tadi itu mendapatkan rukhsah atau keringanan. Syarat yang pertama adalah mereka jaraknya harus disebut sebagai jarak safar. Namun Ibn rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat. Jarak seseorang itu ketika melakukan perjalanan dihitung safar. Di antara mereka ada yang berpendapat sejauh perjalanan 96 mil. Ada yang berpendapat 72 mil. Ada yang berpendapat 30 mil dan seterusnya. Banyak sekali pendapat. Ada 3 sampai 4 pendapat jarak seseorang disebut sebagai seorang musafir sehingga mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun rahimakumullah, jumhur ulama atau mayoritas ulama mereka tidak memberikan berapa batasan minimal untuk seseorang disebut musafir, tapi dikembalikan kepada urf atau kebiasaan dari penduduk setempat. Jika safar rentan 60 km misal, di daerah itu sudah disebut sebagai safar, maka mereka akan rukhsah untuk melakukan berbuka. Tentunya di sini harus dilihat disebutnya kebiasaan ketika mempersiapkan kendaraan, kalau mau pergi di servis, ngecek ban, kemudian membawa perbekalan, kemudian
membawa uang secukupnya. Maka ketika mikdar ini atau jarak ini dilakukan, persiapan ini dikerjakan, maka mereka disebut sebagai seorang musafir meskipun kurang dari 93 ya, kilometer atau 96 mil. Atau kurang dari 72 mil. Selama persiapan untuk melakukan perjalanan dilakukan, maka mereka disebut sedang bersafarah. Yakni jarak yang ditempuh itu secara kebiasaan merupakan jarak safar. Kemudian yang kedua, ya, syaratnya ketika safar jaraknya sudah sampai disebut jarak safar. Syarat yang kedua, safar tadi hendaknya dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk melakukan kemaksiatan ya. Ini adalah pendapat ya, dari beberapa ulama besar ya. Di antaranya Ibnu Atiyah, Imam Al-Qurtubi dan ya, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jadi ada dua syarat. Syarat pertama, sudah disebut sebagai safar, orangnya secara otomatis bergelar musafir. Kemudian yang kedua, perjalanan tadi itu dilakukan dalam rangka untuk melakukan ketaatan, bukan mengerjakan kemaksiatan. Ya, ini pendapat dari para ulama, yaitu di antara Imam As-Suyuti, Imam Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qahafi, dan termasuk ya mazhab Syafi'iyah yang diberikan penjelasannya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, iwani rahimakumullah, kapankah waktu bolehnya seseorang berbuka? Ketika dia, kami ulangi, kapankah waktu bolehnya seseorang berbuka? Ketika dia ya bersafar. Ya, ada 3 keadaan. Yang pertama, jika dia punya kendaraan sendiri ya, sudah punya kendaraan sendiri ya, kalau pakai mobil, mobilnya sudah dipanasi ya, pakaian ganti ya sudah dimasukkan ke mobil, bekal telah disiapkan ya, kemudian perjalanan akan segera dikerjakan, maka dalam konteks ini sebelum dia jalan boleh baginya untuk makan dan minum. Contoh ya, seseorang akan pergi perjalanan jauh ke kota bumi ya, ke kota bumi di tempat kita ya itu berjarak 80 sekian kilo. Maka itu sudah dihitung jarak safar secara uruf ya. Dari pagi jam 6 Bapak sudah menyiapkan mobil, sudah mempersiapkan ngecek radiatornya, mengecek minyaknya ya. Perbekalan sudah disiapkan, jam 9 atau setengah 9 akan berangkat, maka di saat itu Bapak sudah boleh berbuka jika dikhawatirkan dalam Bapak akan mengalami ya atau tidak kuat. Jadi ketika kendaraan sudah diparkir, sudah dipanasi, bensin sudah disiapkan, dan tinggal berangkat saja, di saat itu rukhsah safar ada pada. Ini keadaan yang pertama, kita pakai kendaraan pribadi. Kemudian keadaan yang kedua, jika kita pakai kendaraan umum, ya, seperti pesawat, seperti bis, ya. Contohnya kita pesawat ya take off jam 9 pagi misal. Ketika kita jam 8 sudah proses check in ya, sudah boarding pass di tangan, keberangkatan pasti, di saat di bandara itu baru Bapak disebut sebagai seorang musafir. Di stasiun ketika Bapak akan berangkat baru disebut sebagai seorang musafir. Ketika sudah sampai Pul Damri, tiket sudah dibeli, mobil sudah standby, baru disebut sebagai seorang musafir. Nah, jadi dari rumah tetap puasa. Jadi misalnya pesawatnya jam 9, pagi tadi masih sahur ya. Pagi masih sahur. Nah, nanti setelah sampai bandara positif boarding pass sudah di tangan dan Bapak akan melakukan perjalanan jauh, ikhwani rahimakumullah,
orang perjalanan jauh, maka di saat boarding sudah di tangan, di situ dia ya bisa disebut sebagai seorang musafir. Atau keadaan yang ketiga, ya, ini keadaan yang aneh ya. Seseorang belum menentukan ya kemana akan pergi, pakai kendaraan apa, dan jam musafar. Ketika seperti ini, tidak boleh bagi mereka untuk berbuka. Kan saya musafar. Musafar kemana? Ya ada, ingin niat. Pakai kendaraan apa? Sedang mencari. Jam berapa? Sedang difikirkan. Nah, keadaan seperti ini tidak membolehkan mereka mendapatkan gelar musafir. Mengapa? Karena mereka belum ya mendapatkan ya mendapatkan julukan ya, mendapatkan hak disebut sebagai seorang musafir ya. Demikian penjelasan Abdullah Zubair Abdurrahman dalam Su'alus Shaim Fatawil wa Aqdiyati Siyam fi Ramadan ya, halaman 85. Jadi ada 3 keadaan ya. Yang pertama, mobil sudah siap, kendaraan pribadi tinggal berangkat, maka sebelum itu boleh kita makan. Yang kedua, kendaraan umum tapi sudah di bandara, sudah di terminal, sudah di stasiun, maka setelah di situ kita boleh berbuka. Tapi dari rumah tetap berusaha berpuasa. Tergantung take off jam berapa. Perginya jam berapa. Kemudian yang ketiga, ini kendaraannya belum ada, waktunya belum pasti, tujuannya tidak ada, maka bagi mereka boleh untuk berbuka dengan mengatakan saya belum jelas kemana dia akan pergi ya. Baik, barakallahu fikum ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada diri kita. Insyaallah ya, besok hari Jumat kita akan melanjutkan kajian fikih kita seri yang ke-22. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرقت نفسي بنور